Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedudukan khusyuk dalam sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohon pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara sabar dan salat. Dan Allah katakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu sungguh benar-benar berat. Yakni besar, maknanya adalah berat. Yakni memposisikan sholat itu sebagai sarana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berat sekali. Allah katakan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ia bisa meraih itu semua. Lalu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, khusyuk itu bagaikan ruh bagi tubuh kita. Dialah yang berfungsi menghidupkan tubuh. Dialah yang menjadikan sholat seseorang itu dia rasakan nikmat dan bermanfaat dalam kehidupannya. Maka ada yang bertanya, khusyuk itu apakah urusan batin hati kita saja? Ataukah dia itu urusan anggota tubuh kita, urusan yang zahir saja? Maka ketahuilah khusyuk itu adalah perpaduan antara dua sisi tersebut. Khusyuk itu secara bahasa artinya adalah tunduk. Yakni tunduknya seseorang menghadirkan hati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, sehingga dia merasakan nikmat, dia merasakan tenang, dan itu nampak dengan gerakan anggota tubuhnya, anggota badannya. Maka bukan berarti orang yang khusyuk itu adalah orang yang tidak sadar, tidak ingat kejadian apa yang ada di sekeliling dia. Tetapi apapun yang terjadi di dekat dia, di sekelilingnya, tidak akan mampu menggeser, memalingkan dia dari ibadah dia, konsentrasi dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada yang bertanya, apakah bisa kita khusyuk ya sementara kita tidak memahami bahasa Arab? Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat ini sarana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk semua manusia, bukan hanya orang Arab saja. Dan unsur faktor yang dapat mendatangkan rasa khusyuk dalam sholat itu ternyata bukan hanya memahami bacaan saja, banyak faktor-faktor yang lainnya. Maka boleh jadi tingkatan kekhusyuan seseorang itu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, tergantung sekuat apa dia bersungguh-sungguh. Dan setinggi dia khusyuk dalam sholatnya, setinggi itu pula pahala, kedudukan, ganjaran sholat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi apakah hal-hal yang dapat mendatangkan rasa khusyuk dalam sholat kita? Setidaknya ada 5 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Yaitu kita hendaknya mengetahui ilmu dasar sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sholat kita itu dibangun atas dasar ilmu, bukan karena sekedar ikut-ikutan, karena melihat orang, tetapi atas dasar ilmu. Sesuatu yang dibangun atas dasar ilmu dia lebih kokoh. Termasuk dalam hal ini adalah seseorang mengetahui rukun dan syarat-syarat sholat. Mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang mubah. Yang membatalkan sholat, yang melengkapi, menyempurnakan sholat. Dan termasuk juga bacaan-bacaannya. Bacaan Al-Quran, zikir-zikirnya, doa-doanya, hendaknya juga diketahui secara ilmunya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya bersungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang sudah dia ketahui dari ilmu sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam sholatnya. Tidak berhenti hanya pada tataran teori, tetapi dia ingin mempraktikkannya dalam sholat dia. Bagaimana gerakan takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana
duduk di antara dua sujud, tasyahud, i'tidal dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Inilah yang menjadi dasar seseorang itu bersungguh-sungguh menyelaraskan ilmunya, ya, yang dia pelajari tentang salat untuk dipraktekkan. Tentu yang paling utama dari ilmu itu adalah apa? Yaitu niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ilmunya serta meraih khusyuknya. Ya, ini bersungguh-sungguh ini maksudnya ditandai adalah dengan seseorang itu bersemangat dalam melaksanakan, menunaikan, mendirikan sholat itu. Ya, ini dia harus menyingkirkan rasa malas yang ada dalam diri dia, rasa jenuh, berat. Dia harus lawan itu semua terlebih dahulu. Termasuk juga adalah bersemangat menunaikan ibadah sholat itu di awal waktunya. Dengan penuh semangat, orang yang semangat bersegera dalam menunaikan ibadah sholat itu pertanda orang itu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Termasuk juga adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh di sini adalah berusaha untuk mentadabburi bacaan-bacaan sholat tersebut. Ya, apalagi mobil khusus ketika dia tidak memahami bahasa Arab, maka paling setidaknya dia mengkondisikan bahwasanya dia ingin sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atas sholat yang dia tunaikan tersebut. Dia mengharapkan ampunan, dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia melewati gerakan-gerakan tertentu, dia tadabburi maknanya. Takbiratul ihram sebagai bentuk menyerahkan diri, pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku sebagai taat dia, sujud sebagai tunduknya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum rangkaian ayat demi ayat yang dia berusaha untuk mentadabburinya. Maka meskipun seseorang itu tidak memahami bahasa Arab secara keseluruhan, setidaknya ada yang bisa dia tadabburi dari bacaan-bacaan tersebut. Nah, itu adalah yang ketiga, bersungguh-sungguh. Allah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalannya. Maka termasuk di antaranya adalah menyempurnakan sholat itu, ya, dari apa-apa yang bisa mendapatkan kesempurnaan. Dan yang keempat adalah menghadirkan rasa bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan bukan secara fisik karena Allah bukan berada di depan kita, tapi kita berhadapan secara maknawi bahwa gerak-gerik, tindak tanduk, ucapan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Agung, dialah Maha Mulia, yang kita berharap semua darinya. Kehidupan kita bergantung padanya. Maka semakin kita merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan kemuliaannya, maka akan semakin khusyuk kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah melakukan pendukung-pendukung, faktor-faktor pendukung yang dapat menambah kekhusyuan kita. Apa itu? Di antaranya adalah kita mencari tempat yang suci, yang bersih, yang kondusif, tidak bising, tidak menggunakan alas sejadah yang coraknya bisa mengganggu, tidak berhadapan di hadapan kita itu ada perkara-perkara yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kemudian juga kita tidak tergesa-gesa dalam membacanya satu ayat demi ayat. Dan jika ada yang mengganggu kita, segera kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fokus kita, yaitu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan 5 perkara tersebut salat kita bisa semakin khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.